Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Amsal 10 ayat 2, saya akan bacakan sampai 3, demikian firman Tuhan. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi keinginan orang fasik ditolaknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua orang membutuhkan uang atau harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah setiap orang berusaha dan bekerja keras mencari uang dan mengumpulkan harta kekayaan. Sebagian orang mencari dan mengumpulkan itu dengan cara yang benar dan jalan yang jujur. Tetapi tidak sedikit orang yang mencari kekayaan dengan cara yang salah dan jalan kefasikan, yaitu dengan mencuri, menipu, melakukan korupsi, bahkan ada yang sanggup dan tega untuk membunuh. Hidup orang kaya yang mendapatkan hartanya dari jalan yang salah, sepintas kelihatan seolah-olah lebih berbahagia dan tidak ada masalah. Hal itu kemudian menggoda banyak orang untuk ikut melakukan hal yang sama. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa hal itu tidak benar. Bahwa harta yang diambil dan diperoleh dengan jalan yang salah tidak akan pernah menjamin hidup untuk tetap berbahagia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, sekali lagi akan saya bacakan demikian. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah tidak akan memberikan keuntungan dan tidak berguna kepada siapapun dan tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Tetapi hidup dalam kebenaran akan menyelamatkan kita dari maut. Alkitab mengatakan bahwa cara-cara yang salah untuk mendapatkan kekayaan akan merusak dan membahayakan hidup kita. Harta kekayaan yang diperoleh dengan jalan yang salah sesungguhnya tidak akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita, tetapi akan mendatangkan ketakutan dan menambah keserakahan. Di satu sisi, ketakutan yang dialaminya adalah takut akan ketahuan, dan kemudian di sisi yang lain, dia tidak pernah lagi mau untuk meninggalkan jalan sesat itu karena dia sudah dikuasai oleh keserakahan, sehingga senantiasa haus dan haus, merasa kekurangan dan kekurangan, sehingga perbuatan jalan fasik itu tetap dilakukan. Keserakahan itu kemudian menjerumuskan dia ke dalam kubangan dosa yang paling dalam. Saudaraku, dalam Alkitab, contoh orang yang tidak dapat menikmati kekayaan atau uang yang diperoleh dengan jalan yang salah adalah Judas. Karena keserakahannya mencintai uang, dia kemudian mau mengorbankan kebenaran. Dia tega mengkhianati guru yang mengasihi dan yang telah mengajar dia selama ini. Dia mengabaikan kebenaran di dalam hatinya dan memilih mengorbankan orang yang dikasihinya, yaitu Yesus Kristus, demi uang. Benar, dia mendapatkan uang dari perbuatan jahatnya tersebut, tetapi dia tidak pernah dapat menikmati uang tersebut. Hidupnya tersiksa oleh rasa bersalah dan dikejar-kejar oleh rasa ketakutan. Dan akhirnya dia membuang uang tersebut dan dia mati dengan tragis, yaitu melakukan bunuh diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang fasik mungkin menghasilkan lebih banyak uang sekarang ini daripada orang-orang yang benar. Sekarang ini mungkin orang-orang yang benar merasa kelaparan, tetapi pada akhirnya orang fasik akan mengalami kesulitan dan penghakiman dari Yesus Kristus, dan tidak akan pernah bebas dari masalah dalam kehidupan di dunia. Mereka yang berada di dalam Kristus dan di dalam kebenarannya, tentu merekalah yang senantiasa merasakan sukacita dan kebahagiaan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu janganlah mengumpulkan harta kekayaan dengan jalan yang salah. Jangan mencintai uang dan kekayaan
dan jangan terobsesi dengannya, supaya kamu tidak jatuh ke dalam dosa dan mengalami berbagai penderitaan. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata, karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang benar tidak akan dibiarkan Tuhan kelaparan dan mengalami kematian. Mungkin hidupnya tidak berkelimpahan atau tidak berlebih, tetapi akan berkecukupan. Karena itu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu dan bersyukurlah. Sebab kita tidak membawa apa-apa ke dunia ini, dan kita juga tidak akan dapat membawa apa-apa pun keluar dari dunia ini ketika kita mengalami kematian. Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami mendahulukan kerajaan dan kebenaran Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan akan mencukupkan hidup kami, memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan hidup di dunia, dan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup dalam kebenaran Tuhan. Selamat dicukupkan oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.